Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, kita akan mulai. Kita akan mulai dulu ya buat hari ini. Udah pukul 7. Misalkan kita mulai tepat ya. Sebelumnya kita akan mengucap syukur dulu buat hari ini. Ya, kita diberi damai sejahtera ya. Masih bisa belajar ya. Kalau kita lihat Timur Tengah, itu kasihan sekali. Mereka anak-anak sekolah begitu ketakutan ya. Ketakutan karena ada situasi perang ya. Sebut dengan perang Teluk ya. Perang Teluk karena ya terjadinya di Teluk ya. Di Teluk di antara Israel dengan Palestina ya. Ini terulang lagi, terakhir itu perang di 2014, sekarang 2021 ya. Udah 7 tahun yang lalu ya. Nah sekarang sudah 1 mingguan lebih perang berkecamuk di sana ya. Teman-teman bisa lihat, kalau mau lihat dari YouTube ya, lihatnya jangan hanya berita yang di Indonesia aja, coba lihat beritanya yang dari luar supaya berimbang gitu kan ya. Berimbang. Oke. Kita ngucap syukur dulu buat hari ini ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk belajar. Kiranya apa yang kami pelajari mengenai database ini, kami juga memahaminya dan dapat kami gunakan untuk pembuatan software dan pembuatan nanti machine learning dan segala macamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Berkati buat mahasiswa kami, berikan semangat juga mereka supaya kelak mereka juga dapat lulus, dapat menempuh kelulusannya dengan baik dan mereka juga memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan untuk mereka bekerja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya saya kasih akses dulu ke Michael. Mana Michael? Oke, jadi co-host ya Michael ya. Oke, minggu lalu kita bahas mengenai normalisasi. Normalisasi itu bagaimana kita waktu ngedesain sebetulnya. Kan kalau kita desain kan pakai IRD ya, IRD salah satunya IRD sebelum ke relasi table. Ada orang yang udah biasa langsung relasi table juga ya, langsung relasi tablenya, bikin table-tablenya langsung ya. Kalau saudara udah cukup pengalaman bisa langsung bikin relasi table tanpa membuat IR ya. Tapi ada juga yang pakai IR untuk membantu ya. Nah selain IR ada juga pakai normalisasi. Ya, bentuk normalisasi. Jadi kita punya beberapa model ya. Model IR ya, model IR, sudah nanti model table, relasi table, juga nanti normalisasi. Ya. Nah, di normalisasi kayak saya akan show dulu yang minggu lalu aja dulu. Ya. Ada beberapa latihan yang bisa saudara gunakan. Sebelum saya masuk ke materi baru ya, materi baru. Karena tadi saya tanya praktikumnya belum nyampe sana. Oke. Nah, ini normalisasi. Oke, kita lihat dulu. Nah, di normalisasi ini ada tahapan. Sebetulnya normalisasi untuk menghindari anomali ya, anomali gitu. Anomalinya bisa anomali insert ya, insert, update, juga bisa delete ya, insert, update, delete. Itu ada anomali-anomali. Oke, saya langsung coba ke sininya ya. Bentar, kita lihat. Ada dekomposisi. Dekomposisi itu pemecahan ya, pemecahan dari satu tabel menjadi beberapa tabel. Saya buka yang kedua aja deh kayaknya. Yang kedua. Nah, ini ada 7 macam bentuk normal ya. Normal yang pertama
ya, nomor kedua, ketiga, ya nanti ada yang revisi dari ketiga, ya. Boleh sebut, saudara nyebut Boyke Code, ya, BCNF, ya. Nanti ada yang keempat, ada yang kelima, ya. Nah, kita akan coba yang bentuk-bentuk ke-1 seperti ini, ya, bentuk ke-1. Bentuk ke-1 itu sebetulnya menghilangkan ini, menghilangkan atribut ini supaya menjadi tunggal, ya. Kalau ada yang double gitu ya, triple berulang gitu kan, jadikan satu, ya. Ini contoh kayak gini, ya, gini. Ini kan double nih keahliannya. Jadi kalau yang ke-1 gampang lah ini, ya. Yang gini satu nih, Ilham 107, NIP, ya, 107, namanya Ilham, jabatannya analis senior, keahliannya Cobalt, ya, Cobalt dan juga Oracle, ya. Ini lamanya 6, kemudian ini 1. Nah, ini bagaimana nanti dipecah, ya, dipecah tabelnya, ini menjadi seperti ini, ya. Nah, saya punya contoh kalau dalam aplikasi nyatanya gitu kan. Ini saya ada. Contoh ya, misalnya ini teman-teman, misalnya saya punya bond nih, ya. Nah, saya punya, sebentar ini. Nah, ini contoh misalnya saya punya struk ininya sih. Nah, ini PDF-nya. Nah, terlihat lah ya. Ini kalau saudara misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita punya bond nih, ya, bond pembelian kita, ya, bond pembelian atau bond penjualan juga bisa, ya. Prinsipnya sama seperti ini gitu kan, ya. Jadi kalau ini bond penjualan lah sebetulnya, ya. So ini kadang orang nyebut bond pembelian, kadang ketuker-tuker, ya. Nah, saudara, biasanya kalau saya sebut misalnya kalau dilihatnya dari perusahaan, ya, dari perusahaannya gitu kan. Kalau dilihat dari konsumen, ya ini nyebutnya bond pembelian gitu kan, ya. Oke, nggak apa-apa lah, ya. Nah, bond ini kita lihat nih, ya. Contoh misalnya di sini ada data yang seperti ini, ya. Ini kolomnya udah jadi satu nih, ya, satu gitu kan, ya. Seperti ini, satu. Tapi di sini lihat nih, ini ada yang numpuk nih, ada potongan, ada total gitu kan, ya. Ya. Nah, ini nanti kita pecah nih yang kayak gini, ya. Nah, ini data-datanya kan sebetulnya jadi numpuk, ya. Ini contoh kalau misalnya bond ini. Nah, nanti di sini ada contohnya misalnya. Maaf ya sebentar. Saya bukanya kok jadi ke sini. Nah, normalisasi yang pertama di sini kan. Jadi kita menghilangkan duplikasi kolom yang sama dari tabel itu, ya. Bukannya duplikasi, ada kolom-kolom yang di kolom yang sama ini. Ini ada duplikasi kayak gitu kan, ya. Jadi kita membuat tabel itu terpisah, ya, sama seperti ini. Contohnya seperti ini gitu kan, ya. Kita bicara yang dari paling atas dulu, ya. Kita lihat sebentar yang dari kolom yang ini, nih, ya. Yang ini, ya. Ini kan ada numpuk nih, ada numpuk, ya. Potongan total gitu kan, ya. Nah, ini kita lihat nih, ya. Engine up ini udah betul kan ke samping, ya. Nah, ini yang buat potongan gitu kan, misalnya. Gitu. Ada potongannya, ya. Ini ada potongannya, ya. Ntar ini saya geser-gesernya terlalu ini, gitu. Nih, di sini kan ada potongan nih, potongan engine, ya, 2000. Terus ada yang potongan ini.
dapat potongan lagi nih. Di sini udah ada diskon nih. Ini diskon per barang. Kalau yang ini diskon per faktur. Ya, udah dapat potongan nih. Barang ini 1.000 nih. Ada potongan lagi. Nah, ini dipecah lagi gitu kan ya. Nah, ini nanti saudara bisa lihat lah teman-teman model-modelnya kayak gini. Ya. Ini dipecah gitu kan ya. Di engine-nya ini potongan engine up-nya ya. Ada yang potongan 2.000. Ini harusnya bukan 2.000, ini harusnya 1.000 deh. Oh ya, ini tadi kan ada yang 2.000 ini ya. Ini contoh ya. Nanti saya tuh berikan contoh-contoh yang lainnya. Dipecah lagi. Nah, nanti yang di fakturnya ya. Ini kita lihat dari faktur. Ya, faktur ini. Ini numpuk-numpuk nih. Juga ya. Ada nomor polisi, ada warna biru ya, ada merek gini. Nah, ini kan jadi kolom-kolomnya ya. Jadi nomor polisinya ini warnanya biru, mereknya ini, tahunnya ini, mekaniknya DDE ya, namanya Joko gitu kan ya. Jadi nanti kita bisa pecah lagi gitu kan ya. Kayak gini. Nomor faktur kan ada di atas. Nomor faktur, nanti nomor polisinya ini, mereknya ini, tahunnya ini Joko gitu kan ya. Gitu. Nah, mekaniknya ini ya. Nah, ini adalah barang-barangnya nih. Nih, hubungan dengan barangnya. Ya, barang yang dibelinya. Jadi dipecah. Ya. Satu yang di bagian bondnya, ini satu bagian adalah barang yang dijualnya. Gitu kan ya. Contoh seperti ini ya. Masih bingung nggak teman-teman? Ya. Jadi ini adalah fakturnya. Fakturnya nanti hubungannya dengan barang-barangnya nih. Ya, barangnya sini. Nanti ini dikomposisi nih. Ya, barangnya ke sini. Ya. Nah, ini baginya nggak terlalu bagus ya. Ini saya lihat dari orang lain ya. Baginya dia nggak terlalu bagus ya. Saya nanti coba kembali lagi ke yang tadi ya. Bagi yang kembali tadi. Sebentar, bagiannya. Oke. Ya. Saya show dulu. Ya. Nah, yang ini lebih enak lah kelihatannya. Jadi kalau ada yang double nih kayak gini ya, sudah pecah aja. Ya, dipecah. Jadi 2 baris gitu kan ya, 2 baris. Ini yang bentuk pertama. Ya, ini bentuk pertama gitu. Contoh lagi nih, kayak gini ya. Ini dia bentuknya ke samping. Ya. Ini mirip seperti yang tadi bond sebetulnya. Jadi kalau saya punya nomor pesan, ya, itemnya 1, 2, 3 gini nih, ya. Kalau kita lihat, ini itemnya ada 4 nih, ya ada 4. Sama model kayak gini nih. Ntar saya liatin bondnya ya. Ini kan 1 bond nih. Ada nomor faktur, ada tanggal gitu kan ya, ada nomor polisi, ada warna, ada merek gini ya. Ini kan lebih lengkap. Kalau yang di sini kan cuma nomor pesan sama tanggal pesanan aja. Kita lihat yang ini nih, nomor pesan, nomor faktur sama tanggal ini kan. Barangnya adalah 1, 2. Ya. Barangnya itu dia ada 2 ya. Ya, dia ada 3 tuh dengan potongan lah. Kita nggak usah dianggap potongan. Ini buat potongan dianggap 1 barang lagi juga boleh gitu kan ya. Tapi kalau enggak, ya udah ini 2 barang nih. Nomor pesanan, ininya kode partnya ada 2 ya. Sama nih kayak ini nih. Nomor pesanan nih sama tanggal pesan ada partnya ada 2 nih. Ya. Cuman dia ngegambarnya ke samping. Ya. Nah, kita akan lihat yang nomor 3 ini. Ini bagaimana memecahnya. Ini mirip kasusnya seperti yang di sini nih. Ya, jadi di bond aslinya. Nomor faktur, tanggal pesan kita nggak usah lihat ini dulu lah ya. Sama ininya ya. Nanti kalau ini mah tinggal ngikut aja supaya nggak bingung ting. Ini kan ada kolom-kolom yang lain ya. Nomor faktur sama tanggal ya, atau nomor pesanan dengan tanggal pesan. Ini barangnya 2 ya. Nah, mirip seperti ini kan ya. Yang ketiga nih 5.003. Nomor pesannya tanggal pesan. Oke, kita kan pecah ya. Bentuk kesatunya ya, jadi seperti apa? Ya, kita lihat yang 5.003 nih. Ya, ini yang 5.003. 5.003 nomor pesan, tanggal pesan,
Itemnya adalah P1, ininya totalnya ini. Ininya ya 5003, tanggalnya sama juga, ini P2 jadi ini. Itu yang bentuk ke-1. Ya. Buat mecah sih sebetulnya ya. Jadi kadang-kadang kita dari formulir nih, sudah misalnya nanti kan ada tugas tuh membuat IRD. Nah, sudah bisa berangkat misalnya dari formulir. Nah, dari formulir yang ada itu kita bisa pecah untuk membuat nanti entitas sebetulnya ya, atau kita mau pecah jadi table lagi bisa gitu kan ya. Nanti ini kan nanti jadi calon table. Kita kan akan dekomposisi dari data ini gitu kan. Ini 5003 nih ya. 5003 ya. Jadi seperti ini, 2 ini. Nah, kalau yang kita lihat di gambar ini dia ada nanti ada namanya, ada kuantumnya, ada harganya, ada diskonnya ya. Sudah nanti tinggal nambah kolomnya di sini. Ada nama, ini kan cuma itemnya aja tuh. Ya, P1, P2. Nanti boleh ada nama barangnya, ada kuantitinya, ada harganya gitu. Bisa ya. Begitu juga yang di nomor pesan. Di sini ada nomor polisi. Keklik lagi, sorry. Di sini juga ada ya, di nomor pesan ini sudah bisa lengkap lagi. Bentuknya kayak gini nih. Ada nomor polisi, ada warna biru, ada merek, ada tahun, ada mekanik, ada ini kan ya. Jadi ada bagiannya seperti itu. Ya, ini adalah bagian daripada tadi yang pesanan tadi di sini. Sudah tinggal nambahin di tengah sini nih. Gitu. Ya, ini contoh yang sederhana gitu kan. Ya, kalau sudah punya bentuk seperti ini. Nah, kalau misalnya ini yang 5002 nih, itemnya ada 3 nih. Ya, ada 3. Kalau ini ada 4 yang ke-1, bisa kita lihat. Nih. Yang 5002 nih ada 3 itemnya. Ya, dipecah kayak gini. Nah, ini bentuk ke-1 gitu kan ya, bentuk ke-1. Nanti diubah jadi nanti bentuk kedua gitu seperti apa. Ya. Oke, bentuk ke-1 udah cukup paham nggak? Ada yang belum jelas? Saya stop dulu. Yang bentuk ke-1 ya, jadi nanti kalau ada yang numpuk ya, kadang-kadang sudah numpuknya kadang nggak ke bawah, lihat aja bisa juga yang ke samping gitu. Ya, tadi nomor pesanan, ternyata barangnya lebih dari 1. Bukan kuantitinya ya, tetapi jenis barangnya, misalnya ada barang P1, barang kode P1, kode P2 gitu kan. Jadi satu faktur nanti bisa banyak kode barangnya ya. Memang dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kalau kita beli barang gitu kan, dalam satu bon itu kita bisa beli barang banyak. Ya, satu bon bisa banyak barang gitu kan ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai yang ke-1? Saya ada latihan ya di sini. Ini latihan udah pernah diberikan nggak di praktikum? Contoh nih. Coba yang ini nih. Saya punya kode pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nama guide-nya ya, harganya, pesawatnya nih. Nah, coba ini bentuk ke-1-nya bagaimana? Normalisasi dari bentuk ke-1. Belum di-share Pak itu ya. Oh, sorry. Aku share dulu ya. Tadi aku lepas. Nah, yang ini ya, teman-teman. Ini saya punya tabel nih seperti ini. Cukup jelas nggak? Saya perbesar dikit ya. Terlalu. Nah, ini ya. Kelihatan nggak ini? Saya punya kode langganan, nama langganan, ada jenis kelamin, ada tour, ada nama ya. Nama turnya, ada nama tour guide-nya ya. Jadi kalau yang ke China, nama guide-nya ya. Tour guide-nya gitu kan, nama guide-nya Leo ya. Kalau yang ke Eropa nih 14 hari adalah nama guide-nya adalah Lucy ya. Harga tiketnya 3.000 ya. Pesawatnya Norwegian ya, Norwegian. Kemudian ini juga sama. Coba kira-kira bentuk ke-1-nya seperti apa?
perubahan dari table seperti ini. Kadang-kadang orang kalau kita bikin table nih kira-kira seperti ini kan lebih enak, bacanya lebih enak ya. Tapi nanti kalau misalnya kita mau ubah bentuk ke satu, menghilangkan duplikasi, ya, duplikasi yang ada di setiap kolom, ya. Oke. Ya coba dilihat dulu ini. Saya bagikan filenya, ya, filenya di chat ya. Coba saya stop, saya nggak usah stop deh. Mana chatnya? Saya bagikan filenya. Sambil lihat ya teman-teman ya, ininya sambil lihat, silakan. Coba pikirkan dulu. Saya akan bagikan filenya. Microsoft Google Drive. Saya bukanya ke sini lagi. Bentar. Bentar ya, saya stop dulu deh. Ini buka filenya jadi ke sana. Ntar saya share dulu ya. Ini nge-share-nya ya, coba teman-teman lihat dulu deh ininya, lihat tuh. Sok gimana? Coba Evan, saya mau tanya nih, Evan gimana nih? Kalau ini bentuk kesatunya, saya salin lagi di sini ya, Ctrl C, saya taruh di sini. Yuk, Evan Nadir nggak Evan? 017. Dibacakan aja. Evan, mana Evan? Ini teh teman-teman teh dengar nggak? On cam dulu deh, on cam coba. Ini teman-teman teh kuliah teh kayak gini ya. Evan, mana Evan? Evan, saya mau panggil Evan dulu nih. Evan, mana Evan? Sudah terlihat, Pak. Evan lihat dulu saya. Sok dilihat ini, dilihat. Ini saya akan share nih, saya share nih. Nah ini bentuk kesatunya jadi gimana? Bentuk kesatu. Bentuk kesatu apa? Dibuka mic-nya dibuka. Mic-nya kamu masih di mute. Ya, Pak. Yuk, ini bentuk kesatunya. Bentuk kesatu itu menghilangkan yang duplikasi kolom. Mungkin yang ke satu ya Pak, bentuk satunya yang dihapus itu Contoh aja yang P01 nih. Ya yang P01 aja. Satu aja nih, yang ini P01 nih. Ini ada 2 baris nih. Nah, ini. Tadi saya perhatikan nggak tadi? Saya presentasi dengerin nggak? Dengerin Pak. Didengerin atuh. Buat ngapain atuh saya capek-capek ininya ngejelasin ini. Saya review ini materi yang minggu lalu sebetulnya. Saya udah berikan contohnya tadi. Nih contohnya kayak tadi nih. Diperhatiin nih teman-teman nih. Ini saya kan punya seperti ini nih. Ya contoh yang di sini, nah yang paling gampang yang ini nih ya. Ini kan ada 2 baris nih, ada Cobalt nih. Ilham ini jabatannya analisis senior, dia keahliannya Cobalt
Sama Oracle nih, Cobalt yang lamanya dia 6 tahun, Oracle 1 tahun. Contoh aja yang Ilham aja nih, kita lihat yang Ilham. Nah, ini diubah bentuk kesatunya, ya, normalisasi bentuk satu jadi seperti ini nih. 107 Ilham analisis senior Cobalt 6 tahun lamanya. Ilham 107 Ilham analisis senior Oracle lamanya 1 tahun nih. Dari bentuknya kayak gini nih, ini kan ada double, dia punya 2 keahlian. Nah, sekarang contohnya yang kayak gini nih. Ini ada kode pelanggan nih, ya. Dia 2 kali nih, ya, 2 kali tur ke China nih, kode turnya ini China 10 hari dengan tour guide-nya atau nama guide-nya Leo nih. Harga tiketnya ini pesawatnya Air China, ya. Dengan ini Hiraku juga sama nih, dia tur juga ke Eropa 14 hari. Eropa ya, 14 hari Lucy gini. Nah, ini ubah bentuk kesatunya gimana nih kalau seperti ini? Ayo Evan, gimana Evan? Bisa nyimak nggak? Ya udah, coba bantu temannya. Saya minta Franco nih, gimana Franco kalau yang ini? Ini aja yang ini. Bentuk kesatunya. Saya bisa kasih akses remote. Coba berarti Franco nih, saya udah remote Pak. Nih, udah remote. Nah, bisa langsung diubah. Yang ke satu aja nih, yang ini. Ya, jadi ada 2 Pak. Ada pelanggannya ubah ke bentuk satunya. Pelanggan Hiraku, jenis kelamin laki-laki, kode 01, nama tur ke Cina 10 hari, nama guide Theo, ada 1.200, pesawat Air Cina. Nah, Franco jelas nggak? Buat satu lagi Pak, ininya. Di kode pelanggan, nama pelanggan sama jenis kelaminnya Pak. Yang mana? Yang ini? Ya, dibuat bawahnya lagi Pak. Oke, dibuat ke bawah lagi. Oke, gitu. Udah betul gini, ya. Jadi kalau ada yang ini double kayak gini nih, saudara udah tinggal buatnya kayak gini nih. Ini yang bentuk ke satu. Ya. Nah, coba sekarang saya tanya lagi Evan. Evan nih, ada yang ini nih. Coba Evan. Supaya bisa semua. Mana Evan tadi? Evan kemana? Ya Pak. Kamu teh kemana? Nih yang P02 nih. Ayo. Ininya diituin lagi Pak kode pelanggannya. Yang mana? Yang P002. P022 sampai mana? Di kelima di sini, di bawah. Ya, ini salin ke bawah. Oke, ya. Gini. Betul, gitu. Terus nama Rianya. Oke. Terus perempuannya. Cukup gini? Ya. Oke. Soalnya ini bisa. Kan. Soalnya apa? Ya, iya. Ya, udah, Pak. Ya, udah. Oke, gampang ya. Yang ketiganya bisa nggak ini? Sama juga kayak tadi, kayak di atas. Nah, kayak tadi. Ya udah, salin ke sini. Ctrl C ya. Saya copy ya. Copy tinggal ke sini. Oke. Sama. Ada yang belum jelas nggak? Thank you Evan. Thank you. Tadi teh satu lagi teh. Franco bisa nggak Franco? Ini yang keempat kan nih. Udah, Pak. Hah? Oh kamu udah ya tadi ya. Oke, thank you Franco. Thank you Evan. Tadi ini yang Elvira bisa nggak Elvira? Ini Elvira ini baru masuk. Tadi terlempar kayaknya. Elvira nih kalau yang ini nih ada double ini nih. Sari ini dia tur ke Korea 7 hari ya. Tour guide-nya Dea Korean Airlines ya, pakai pesawatnya. Kemudian ke Jepang 8 hari. Tour guide-nya Mariam ya. Harganya ini pesawatnya ini Japanese Airlines.
Yuk, mana Elvira? Ini gimana nih bentuk kesatunya yang dari baris ini? Jadi yang kosongnya itu P004 juga Pak, sama. Oke. Terus yang nama pelanggannya Sari. Ya. Ke kosong ke jenis sini. Ya. Ya. Terus perempuannya sama juga jenis kelaminnya perempuan. oke, sip. Bagus. Udah jelas ya bentuk ke satu ya. Ya. Oke. Nah, ini bentuk ke satu ya, bentuk ke satu. Jadi pokoknya tidak boleh ada yang double ya. Tadi kan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini bentuk kesatunya. Saya rename dulu. Nanti saya bagikan ini. 1 NF. Ya. Normalisasi bentuk ke satu. Nah, saya lanjut lagi sekarang ya. Yang kalau kayak gini ini gampang nih. Kalau saudara nanti bentuknya kayak gini nih. Bentuknya udah mana nih ya. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Udah bentuknya bond kayak gini ya. Tapi sebetulnya prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Ini ada duplikasi ya. Ada dua bagian nih, ada bondnya ya, ada barang yang dibelinya gitu kan ya. Oke, saya nggak kesini dulu supaya sudah nggak bingung ya. Lanjut lagi, satu pelanggan mengikuti banyak tour, satu tour diikuti oleh banyak pelanggan ya. Oke, kita lanjut dulu ke berikutnya. Ini saya sampai jam 8, udah itu saya masuk ke materi baru. Kalau nggak nanti nggak selesai. Sebentar. Oke, lanjut lagi ya. Ini bentuk yang pertama. Nah, bentuk kedua, ya, bentuk kedua ini suatu relasi di mana bentuk kedua ini jika dan hanya jika berada dalam bentuk normal pertama. Jadi saudara langkahnya harus normal pertama dulu, ya. Nah, semua atribut bukan kunci ya memiliki dependensi penuh terhadap kunci itu. Dengan kata lain kita harus pecah lah ya pokoknya. Jadi dari sini kita harus dekomposisi. Jadi sudah bentuk pertama, kita dekomposisi. Beberapa yang tergantung kita akan pecah, ya akan pecah. Yang kedua ini, ya. Jadi kalau kita lihat dari ininya, ini ada ringkasannya di bagian terakhir nih. Nah, kalau saya punya table nih multi value atribut yang tadi ya, multi value, kemudian, nah ini bentuk kesatunya, kita remove nih yang multi value itu. Ya, dengan nanti menyalin seperti tadi ya. Nah, sekarang yang bentuk kedua. Nah, bentuk kedua adalah menghapus partial dependency. Jadi ketergantungan ya. Ketergantungan secara parsial. Apa itu bentuknya? Kita lihat ya contohnya. Ini ada beberapa yang ini Elvira masuk keluar ya. Kayaknya internetnya deh. Saya tunjukkan yang bentuk kedua ya, bentuk kedua. Kita lihat contohnya ya. Ini penjelasannya ya. Jadi kita tentukan kandidat key-nya. Key-nya udah adalah semuanya ya. Nanti mana yang tergantung kita lihat. Contoh nih misalnya. Di sini kita punya adalah punya NIP dengan nama. Ya, tadi saya sebentar. Ini masih ke Franco itunya tadi kontrolnya, remove control dulu. Oke. Stop kontrolnya. Oke. Nah, kita punya table seperti ini, gitu kan ya. Nah, sudah bisa melihat nih, ada NIP sama nama nih, ya. NIP sama nama. Kalau kita tahu NIP-nya, pasti tahu namanya. Benar nggak? Ya. Kalau tahu NIP-nya kita bisa tahu namanya. Kalau kita tahu namanya belum tentu NIP-nya. Ya, ada kemungkinan nanti kalau ada yang sama ya. Nah, NIP ini sebetulnya menentukan nama. Ya, menentukan nama ini. Ya. Juga di sini keahlian nih. Keahlian ini nanti menentukan lamanya gitu kan ya. Tapi ini saudara lihat nih. Kalau keahlian menentukan lama nggak? Beda juga nih, ini ada kobold dia 6 tahun, ini ada kobold 1 tahun gitu ya.
Kan berbeda. Nanti yang penting ini dulu kita lihat dulu NIP dengan nama ya. Nah, bagaimana kita memecah ini atau dekomposisi gitu kan ya. Seperti NIP sama nama ini ya. Jadi kalau kita udah tahu NIP ya, namanya bisa tahu. Nah, paling gampang ini kita pecah. NIP dengan nama ya, NIP dengan nama. Kemudian satu lagi saya punya adalah NIP jabatan kalian dengan lama gitu. Ya, karena yang penting ini nama ini saya udah bisa ketahui kalau udah tahu NIP-nya. Sama seperti kita mahasiswa. Kalau saya tahu NRP, saya pasti tahu nama mahasiswanya gitu kan ya. Pasti tahu nama mahasiswanya. Nah, ini mecahnya gimana? Ntar kita lihat berikutnya ya. Nah nih, kalau saya tahu NIP ya, nama ini jabatan ini boleh juga ya, jabatannya dipecah ke masukkan ke dalam nama juga ya. Jadi ini menyangkut ke namanya sini gitu ya. Nah, saya pecah nih, boleh gini. NIP nama jabatan ya. Saya minimize dulu. Oke. NIP nama jabatan. Nah, di sini satu lagi NIP. Karena dengan tahu NIP ya, NIP keahlian lama, saya udah bisa tahu nih, oh ini siapa nih NIP-nya. Oh, ini NIP-nya adalah Ilham. Ya. Kemudian ini 107, oh pasti Ilham juga nih. Ada 109, oh ini pasti Rian nih. Ya, 109 ini. Nah, kita baca seperti ini. Ya. Jadi satu nama ini punya banyak keahlian. Kita bisa boleh pecah seperti ini. Ya, ini bentuk yang kedua. Kita lihat contoh latihan yang tadi ya. Nah, ini mecahnya gimana nih? Mecahnya. Kita salin dulu ya dari sini ya. Kita salin. Ntar saya copy, saya bentuk kedua. Ayo, ini pecahnya gimana nih? Saya buang dulu lah ya. Di cut dulu. Yuk, ini pecahnya gimana? Saudara kalau misalnya sini lihat nih, saya ada kode pelanggan nih. Ya, kode pelanggan, ada nama pelanggan. Kalau saya tahu kode pelanggannya, pasti tahu nama pelanggannya. Ya. Nah, ini pecahnya bisa menjadi 2 atau 3. Nah, ini saudara lihat nih ada kode pelanggan. Di sini ada kode tour nih. Ya. Kalau saya tahu kode turnya, pasti saya tahu nama turnya. Ya. Nah, paling mecah paling gampang gini. Saudara bikin aja dulu gini ya, gini. Ini saya buat dulu ya. Saya pecah ya. Saya copy aja. Saya pecah di sini. Ya, pecah. Nah, ini kan nggak boleh ada double ya. Ini kita hapus nih, kita hapus, kita delete ya. Ini kan double nih, ya kan sama. Kita delete. Ini kita delete, ini kita delete juga, kita delete ya. Nah, gini. Dari yang ada sini ya, kita mau bentuk ini yang bentuk kedua ya, rename to NF. Kedua. Nah, saya udah pecah ini ya. Nah, sekarang saya ambil lagi yang di sini nih. Nah, kita pecah. Nah, ini kalau kode tour juga ya, kode tour ini menentukan nama turnya kan. Sudah lihat ini ya, sama nggak ya? Nah, ini Eropa nih, 211 ini kan sama dengan ini. Ya, sama ya. Nah, ini boleh pakai gini juga misalnya. Kita pecah juga. Ya, ini sama. Ini kita ambil, kalau yang sudah ada kita buang ya. Oh, tapi ini Eropanya beda-beda nih namanya ya. Eropa. Ininya beda-beda ya, lihat. Sudah lihat ini Eropanya 14 hari, harganya ini sama nih. Ya, tapi ininya tour guide-nya bisa beda nih. Ya, bisa beda. Ini bisa saudara buang nanti. Bentar, saya buang dulu ya. Jadi kalau kita ada ininya,
Pesawatnya sama nggak? Pesawatnya ini Eropa bisa beda-beda tuh ya pesawatnya. Ini kita buang dulu lah. Ntar saya buang dulu ya. Saya cut dulu. Delete. Yes, bentar. Delete. Udah kita buang juga. Oke, delete. Ini pesawatnya kita buang. Ya. Saya copy ke sini ya ininya. Nah, harganya. Oke, ini kita buang aja. Clear. Ya. Nah, kita punya dua tabel ini ya. Pecah jadi ini ya. Ini ada yang sama-sama ya. Sama, ini kita bisa buang. Kita delete. Delete-nya shift left. Oke. Kita buang dulu ya yang sama. Korea, Jepang, China, ada yang sama lagi nggak? China sama ya. Korea udah ada di atas, kita buang dulu. Nanti kita pindah-pindahin. Jepang udah ada belum? Jepang udah ada ya, kita buang nih kodenya. Jadi kita punya adalah seperti ini. Ada yang sama nggak? China. Oh, China ada ya, ini China ada. Oke, kita hapus lagi. Hapus ya. Oke, jadi kita punya ini ya. Saya punya kode pelanggan, ini udah nggak sama ya. Ini kode tour ya, harganya sama ya. Nah ini kan ini belum selesai ya. Kita kan bentuk seperti ininya ya. Dengan kode pelanggan kita tahu kode pelanggan ya. Kita tahu kode tournya, maka kita bisa tahu katakanlah nama guide-nya sama pesawatnya. Ini yang belum ada kan ya. Kan kalau ini udah tadi, ini udah kita buat di sini. Yang duplikasinya kita buang. Kode tour, tadi kode tour, nama tour, sama harga. Pesawatnya kan ini bisa beda-beda ya sebetulnya ya. Kalau ke ininya ya. Ada harga ya. Kalau tournya kan pasti sama lah. Misalnya harga ini tournya gini. Ya, gitu. Kode tour ini saya tahu namanya. Oke. Coba kita lihat ini China pasti sama nggak? 1.200 sama ya. China, Jepang nih kita lihat Jepang harganya 2.500, ininya 2.500 ya. Walaupun tour guide-nya ini beda-beda nih, Eropa ini bisa beda nih tour guide-nya. Oke, ini udah ya. Oke, kita akan salin yang ini. Nama pelanggannya kita salin dulu. Gimana ya? Oh, nyalinnya gini aja. Saya copy ya, saya copy ke bawahnya ya. Saya taruh di sini. Ntar ini aku buang dulu deh supaya rapih ininya. Delete. Oke, kita buang ya. Oke, kita akan salin yang ini. Ini yang bentuk kedua. Ya. Ini nama pelanggan. Kalau saya udah tahu kode pelanggan, nama pelanggan masih ada kan. Jadi ini kita nggak butuh. Ya, kita buang. Kita delete. Cut aja. Jangan di cut. Cut, boleh cut. Nah, gini ya. Jenis kelamin juga sudah ada nih. Kita sudah punya tabel di sini. Ya, kalau kode pelanggannya tahu, jenis kelaminnya juga udah tahu lah. Nama pelanggannya siapa, kita buang ini. Nah, ini nama tour nih. Saya udah tahu nih kalau kode tournya ini pasti nama tournya apa. Ini kita buang juga. Ya. Harga juga kalau saya udah tahu kode tour pakai harganya pasti udah tahu. Ini kita buang. Nah, jadi nanti kolom-kolomnya adalah ini. Ctrl X ke sini. Saya pindahin ya. Oke, yang ini nggak perlu saya buang, delete aja. Nah, gini. Ini saya perbesar dikit ya kolomnya. Jadi ini kita jadi 3 tabel nih. Ya. Relasi yang ini bukan tabel ya, ini relasi yang pelanggan.
relasi yang tur, satu lagi ini. Ya. Kode pelanggan, kode tur, nama guide, ini adalah pesawat. Ya. Jadi kita punya 3 relasi. Ini bentuk kedua. Ya. Jadi ini tergantung, sebetulnya ini yang jadi kunci utama itu kode pelanggan di sini. Ya. Saya bisa kasih, nanti teman-teman bisa juga misalnya dikasih garis bawah boleh gitu kan ya, dikasih underscore gitu ya, ini ya. Nah di sini kode turnya pecah ya. Jadi kalau saya punya tabel seperti ini saya bisa pecah. Nah ini kenapa sih normalisasi ini? Normalisasi ini untuk membantu kita kalau kita nanti membentuk table nih. Nah saudara nggak mungkin bikin table kayak gini nih. Ya, table seperti ini anomalinya banyak. Anomalinya banyak. Kenapa gini? Contoh ya, anomali yang ada di sini kan kita normalisasi itu salah satu adalah menghilangkan anomali. Ya. Kalau misalnya saya mau ada pergantian nih, pergantian nama, misalnya yang Hiraku nih, Hiraku ini mau ganti nama, dia namanya misalnya Hiraku Walini misalnya. Ini saya kan mau ganti nih. Contoh misalnya ya. Misalnya. Saya mau ganti nih. Misalnya ya, Walini nih. Nah, ketika saya ganti, ini kalau tabelnya masih yang ini ya. Tabelnya masih yang ini. Relasinya masih yang ini. Kalau saya ganti nih, Hiraku Walini, ini ada yang tidak konsisten. Kenapa? Karena ada Hiraku yang di sini. Nggak keganti. Padahal ini adalah orang yang sama. Ya, orang yang sama. Jadi ketika saya ganti, ini harus diganti dua-duanya. Yang ini pun harus diganti. Ya, itu yang disebut dengan anomali. Anomali ketika kita mengupdate data. Ya, update data. Misalnya ada pergantian nama gini ya. Sama nanti juga sama pergantian di tour juga gitu kan ya. Nah ini tergantung. Nah berbeda dengan yang di sini. Kalau saya kan udah pecah nih, udah dekomposisi nih, ya dekomposisi nih. Saya mau ganti nih. Kalau ini kan mesti ngeganti 2. Kalau nanti dia punya datanya 3, 3-3-nya harus diganti. Kalau saya punya dia si Hiraku ini pernah 10 kali perjalanan gitu. Keliling dunia gitu ya 10 kali gitu kan. Saya harus ganti 10-10-nya kalau saya mau buat tabelnya model seperti ini. Ya, kalau ada pengganti nama pelanggan. Ya. Tapi kalau yang di sini misalnya oke nih nama saya itu misalnya Hiraku ini udah ganti nih. Ini kan kita udah dekomposisi nih di bentuk kedua ya. Di bentuk ke-1 ini masih kelihatan banyak double-double juga ya. Anomalinya masih banyak. Di bentuk kedua nih udah lebih rapi. Kalau saya mau ganti Hiraku Walini ya udah saya ganti aja cukup di sini. Cukup sekali di nama pelanggannya ini. Yang lain berubah nggak? Nggak perlu berubah, cukup 1. Jadi nanti kalau dia ada buat lagi nih, ini P01 nih. Ini kan dia ada 2 nih, P01 ini ada 2 di sini nih. Dia pergi ke China ya, kode turnya 101 berarti dia China ini. Kemudian 211 ini pergi ke Eropa. 1 kali dia misalnya berangkat lagi gitu kan ya, misalnya ini ya. Berangkat lagi nih saya tambah misalnya. Berangkat lagi dia ada kode berangkat lagi ke Jepang nih. 119. Misalnya 119 ini perginya pakai Javan Airlines misalnya ya. Udah gini tuh. Ini kalau kita nambah nih. Ya. Kita nambah nggak pengaruh, nggak mesti diubah lagi namanya gitu. Karena Hiraku udah kode P01. Nah, tujuannya adalah seperti itu, ya. Kenapa normalisasi ini sebetulnya untuk menghilangkan kalau kita tabelnya terlalu besar gitu kan, tabelnya terlalu besar dan ada beberapa yang harus kita pecah. Nah, nanti kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari dalam programming saudara nanti bikin tabelnya adalah model-modelnya kayak gini.
Ya, jarang yang modelnya satu kayak gini gitu kan ya, seperti laporan gitu kan ya. Nah kalau bentuk kayak gitu repotnya ada anomali-anomali gini ketika insert. Ya, cukup jelas ya. Ya itu salah satunya. Kenapa kita harus pecah-pecah gitu kan sininya. Nah ini bentuk kedua. Oke, ini saya ya nanti dibuang lagi lah ya. Ini contoh ya kalau misalnya mau ini. Saya balikan lagi. Oke, ini saya sampai bentuk kedua. Satu lagi deh sampai bentuk ketiga lah kita lihat ya, bentuk ketiga. Sampai bentuk ketiga. Bentuk kedua cukup jelas nggak ya? Jadi beberapa yang ketergantungan nih kayak nama pelanggan nih tergantung dengan ini, jenis kelamin tergantung ini, sudah bisa pecah lah. Ya. Nah, cuman ketika dipecah nih data ini jangan ada duplikasi ya. Ini jangan ada duplikasi ya. Nah, kalau yang di sininya nggak apa-apa. Emang ini adalah ada duplikasi nih P01 duplikasi deh. Ini tapi sebetulnya nggak duplikasi nih. Sampai ke sininya dia nggak duplikasi nih. Ya. Ini dengan ini beda tuh. Ya. Jadi duplikasinya sudah harus lihat sampai sini ke kanan sini nih. Ya. Ini kan nggak ada duplikasi nih. Ya, ini juga sampai ke sini kan nggak ada duplikasi. Dengan ini beda, dengan ini beda gitu kan ya, ini beda. Oke, ini bentuk kedua. Kita lihat lagi yang bentuk ketiga. Saya sampai jam 8 ya supaya nanti lanjut ke materi baru. Nah, ini bentuk ketiga. Ya, bentuk ketiga itu setelah bentuk kedua tadi, ya. Jadi atribut yang tidak memiliki dependensi transitif itu terhadap kunci primer ini kita ubah ya. Ini sama persisnya seperti bentuk kedua, dia melakukan dekomposisi. Nah contoh misalnya ya kayak gini, saya punya nomor pesanan, saya punya nomor urut yang tadi ya, ini ada pensil, ini udah tabelnya tabel yang lain lagi ya, tabel yang tadi yang ada P1, P2, P3, P4 gitu kan ya. Ini nomor pesan, nomor urut, kode item. Ya, ini adalah yang full dependency ya. Jadi nomor urut ini sebetulnya dan kode item ini tergantung dari nomor pesan ya. Kita lihat. Nah, ini dipecah ya. Kode itemnya kita pecah. Jadi ini mirip seperti yang tadi sebetulnya yang kedua ini. Ini sudah lihat ya. P1, P2 ini ada itemnya. Ya. Ini nomor pesannya nih. Ya. Mirip sebetulnya dengan yang tadi, ya, yang tadi saya lakukan di bentuk kedua juga tadi, ya. Ini ada yang tergantung. Kita lihat ya. Ini lihat ya. Kode item dengan nama item ini kita bisa pecahkan jadi satu. Ya. Nah, yang ini segitiga ya. Ini nanti ini bentuknya mirip bentuk yang kedua. Contoh ya. Kita lihat. Yang ini bentuk ketiga ya. Jadi kadang-kadang udah bentuk kedua udah cukup, udah dipecah, yang tadi sudah nggak usah lanjut ke bentuk ketiga karena udah nggak bisa dipecah lagi. Ya. Nah, ini yang bentuk ketiga ini sebetulnya yang tadi kita buat di sini ya. Ini udah nggak bisa dipecah lagi nih. Ya. Ya, ini data-data ini kita udah nggak bisa pecah lagi, ya. Nah, kalau orang misalnya buatnya kayak gini nih, contoh ya, contoh. Saya buatnya, ini kan saya udah pecah kode pelanggan, turnya sudah, sama ini transaksinya, ya, transaksi keberangkatan dia. Ini udah ada pecah. Ini kita bentuk ketiga lagi udah nggak bisa, ya, karena udah nggak ada bagian lagi. Ini ada yang bisa dipecah lagi nggak? Nah, paling juga ini nih kalau mau nih, ini kita pecah lagi nama-nama pesawatnya. Ini kan ada yang double nih pesawatnya, ya. Tapi nanti kita harus pakai kode, bikin kode. Nah, cuman di sini nggak diminta lah ya, nggak diminta. Ya.
Guide ini juga kita bisa pecah lagi. Kalau mau nanti ada kode daripada nama guide-nya. Ya, kita bisa pecah lagi. Nah, kita lihat dulu yang bentuk ketiga dulu ya, bentuk yang ketiga. Jadi saudara nggak usah mensil, sampai bentuk ketiga, bentuk keempat. Kadang-kadang bentuk kedua udah normal, ya udah cukup gitu kan ya, udah cukup. Ya, tetapi kalau bentuk ke satu, bentuk kedua ini pasti ada ya. Oke, saya kembali lagi ke yang tadi lagi, sebentar. Nah, ini udah nggak bisa dipecah lagi ya. Kita lihat bentuk ketiganya. Bentuk ketiga dari BCNF, yang ini revisi dari bentuk ketiga. Nah, ini kita punya nomor pesan, ya, ada nomor urut, ada kode itemnya. Ini kode item ini, ya, kita lihat. Ini nggak ada contohnya. Ya, ini ya, misalnya ya, BCNF. Ada siswa, ada kursus, ada tutor. Ya, seorang siswa dapat mengambil sejumlah kursus bahasa. Setiap tutor hanya mengajar pada sebuah kursus bahasa. Setiap siswa pada kursus bahasa hanya diajar oleh seorang tutor. Ini kita pecah nih tutornya. Ya. Tutor dengan kursus. Jadi kalau prinsipnya gini, memecah ini. Kadang-kadang kita bingung nanti bentuk kedua, bentuk ketiganya. Prinsipnya gini, mana yang jadikan katakanlah primary key-nya, ya, kunci utamanya itu, ya. Satu lagi adalah atribut yang tergantung dengan primary key ini. Nah, kita bisa pecah. Ya, kalau misalnya ini kursus ini tergantung daripada tutor, kalau kita udah tahu tutornya, kursusnya apa, ya udah nanti ini kita pecah. Ya, jadi isinya adalah siswa dengan tutor. Jadi kalau saya punya siswa dan tutor ini, saya udah bisa tahu, oh kalau Pierre ini pasti katakanlah tutornya dia bahasa Inggris gitu. Ya. Jadi kursus ini tergantung daripada tutor. Nah, kita bisa pecah. Sama kasusnya kayak gini. Tadi ya. Kalau saya nama tur, ya, bisa diketahui dengan kode tur. Saya pecah nih, gitu. Dekomposisi, prinsipnya gitu ya. Jadi normalisasi itu nanti sudah tadi yang langkah pertama adalah kalau ada duplikasi, buat dulu duplikasinya hilang ya. Nanti yang langkah berikutnya kedua, ketiga, keempat gitu kan, sampai kelima modelnya sama gitu kan ya. Modelnya sama. Jadi saudara adalah memecah yang tergantung ini. Dekomposisi ya, dekomposisi yang tergantung ini. Jadi kalau saya misalnya ada nama tur nih, saya cukup kode turnya udah tahu, ya udah kita pecah gitu. Kenapa? Karena ketika saya masukin kode tur 101 ya saya udah tahu nih, oh berangkatnya kemana nih nama turnya gitu kan ya. Kalau saya ada kode 211 nih, ada dua nih ya, contoh misalnya. Ini saya bicara tur dulu ya. Kode tur ini saya udah bisa tahu nih gitu. Ya, 211 pasti Eropa nih. Kalau 119 ini pasti ini gitu. Ya, itu cara dekomposisinya. Oke, sampai di sini ini materi yang sebelumnya ya. Di langkahnya gitu ya. Sudah bentuk ke satu, ini bentuk kedua ya. Kalau bentuk kedua udah beres ya udah sebetulnya. Ini nggak ada yang bisa dipecah lagi. Ya. Kecuali kalau misalnya nih nama guide hubungannya dengan pesawat. Kalau saya tahu nama guide-nya ini pasti pesawatnya ini gitu. Bisa ya. Kalau dalam prakteknya seperti itu. Nah, masalahnya gini, apakah kalau pesawatnya ini pasti guide-nya ini gitu? Itu pertanyaannya. Kalau itu dipastikan ini nanti bisa kita pecah lagi. Ya, seandainya nih. Seandainya kalau kita tahu nama guide-nya nih, bisa tahu pesawatnya siapa gitu. Ya, tapi kita lihat nih, apakah sama nggak? Contoh ada yang sama nggak nih? Nah, tapi beda tuh. Ya, Mariam nggak ada hubungannya dengan pesawat tuh. Leo ada bisa beda, bisa dua ya. Jadi nggak bisa ditentukan ya, nggak bisa dipecah lagi. Oke.